Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Murjiana Chandrasis Andika akan mempresentasikan tentang gagasan penelitian yang berjudul Pengaruh Peran Apoteker dalam Pelayanan Kefarmasian dan Tingkat Kepuasan Pelanggan terhadap Keputusan Pembelian Obat di Apotik Kimia Farma Pondok Bambu, Jakarta. Latar belakang penelitian. Keputusan pembelian adalah tahap evaluasi. Konsumen membentuk preferensi antar merek dalam kumpulan pilihan. Konsumen dapat membentuk 5 sub keputusan: merek, penyalur, kuantitas, waktu, dan metode pembayaran. Proses konsumen untuk mengambil keputusan pembelian harus dipahami oleh pemasar perusahaan dengan tujuan untuk membuat strategi yang tepat. Identifikasi masalah penelitian. Obat-obatan dapat dengan mudah didapatkan oleh masyarakat dengan mengunjungi toko obat maupun apotek terdekat. Disinilah peran apoteker diperlukan untuk memenuhi kepuasan pelanggan. Kepuasan tercapai apabila jasa dan produk yang dipilih dapat memenuhi atau melebihi harapan pelanggan. Pembatasan masalah penelitian. Pembatasan masalah meliputi unsur-unsur sebagai berikut. Peran apoteker memberikan konseling, informasi, dan edukasi. Kepuasan pelanggan terhadap kualitas pelayanan dan sarana prasarana. Keputusan pembelian obat meliputi seluruh produk yang dijual di apotek. Rumusan masalah penelitian. Secara lebih khusus, sub-sub permasalahan yang akan diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut. Bagaimana peran apoteker dalam memberikan konseling, informasi, dan edukasi kepada pasien sehingga dapat mempengaruhi keputusan pembelian obat oleh konsumen? Bagaimana tingkat kepuasan pelanggan terhadap kualitas pelayanan dan sarana prasarana apotik yang berpengaruh pada keputusan pembelian obat? Bagaimana peran apoteker dalam pelayanan kefarmasian dapat menciptakan kepuasan pelanggan dan berpengaruh terhadap keputusan pembelian obat? Kegunaan penelitian. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dalam studi ilmu manajemen, khususnya pada bidang strategi marketing. Bagi peneliti, berguna untuk mengetahui implementasi konsep marketing dalam bidang kesehatan. Hasil penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan masukan yang berarti khususnya bagi prodi manajemen sekolah pasca sarjana UHAMKA. Keputusan pembelian adalah tahap di mana konsumen mempunyai pilihan alternatif atau pilihan lebih untuk memutuskan membeli atau tidak membeli suatu barang. Dimensinya meliputi 1. Pilihan produk 2. Pilihan merek 3. Pilihan penyalur 4. Waktu pembelian 5. Jumlah pembelian 6. Metode pembayaran. Peran apoteker
apoteker dalam pelayanan kefarmasian adalah meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan terhadap masyarakat untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Dimensi yang merupakan pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien adalah pemberi layanan, pengambil keputusan, komunikator, dan standar pelayanan farmasi klinis. Kepuasan pelanggan merupakan penilaian setiap konsumen dengan membandingkan antara kondisi yang ada dengan kondisi yang diharapkan. Dimensi kualitas jasa menggunakan metode service quality, yaitu bukti fisik, terpercaya, cepat tanggap, kepastian, dan empati. Kerangka berpikir. Kehadiran apoteker mempunyai pengaruh terhadap pelayanan kefarmasian. Analisis tingkat kepuasan pelanggan terhadap pelayanan di apotik, yaitu dimensi jaminan. Jaminan mencakup pengetahuan, etika, kemampuan, serta sifat yang dapat dipercaya dari para pegawai atau apoteker untuk membangkitkan kepercayaan dan keyakinan pelanggan. Dalam hal ini, pelanggan dijamin bebas dari bahaya, resiko, atau keraguan-raguan. Faktor yang berpengaruh terhadap keputusan pembelian obat di apotik adalah variabel, produk, dan bukti fisik. Pelayanan yang baik dari penyedia jasa akan membentuk suatu physical evidence pada pelanggan akibat proses pemberian jasa yang dilakukan sangat baik. Dari physical evidence yang telah terbentuk memungkinkan untuk meningkatkan jumlah pelanggan yang ingin menggunakan jasa layanan yang sama. Hipotesis penelitian. Pertama, diduga terdapat pengaruh langsung peran apoteker dalam pelayanan kefarmasian terhadap keputusan pembelian obat. Kedua, diduga terdapat pengaruh langsung tingkat kepuasan pelanggan terhadap keputusan pembelian obat. Ketiga, diduga terdapat pengaruh tidak langsung peran apoteker dalam pelayanan kefarmasian terhadap keputusan pembelian obat melalui tingkat kepuasan pelanggan. Tujuan penelitian. Tujuan umum yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh peran apoteker dalam pelayanan kefarmasian dan tingkat kepuasan pelanggan terhadap keputusan pembelian obat di Apotik Kimia Farma Pondok Bambu, Jakarta. Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan khusus penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran apoteker dalam memberikan konseling, informasi, dan edukasi kepada pasien sehingga dapat mempengaruhi keputusan pembelian obat oleh konsumen. Untuk mengetahui bagaimana tingkat kepuasan pelanggan terhadap kualitas pelayanan dan sarana prasarana apotik yang berpengaruh pada keputusan pembelian obat. Untuk mengetahui bagaimana peran apoteker dalam pelayanan kefarmasian dapat menciptakan kepuasan pelanggan dan berpengaruh terhadap keputusan pembelian obat. Tempat penelitian. Penelitian dilaksanakan di Apotik Kimia Farma Pondok Bambu, Jakarta. Apotik Kimia Farma nomor 49 Pondok Bambu merupakan salah satu apotik pelayanan dari PT Kimia Farma Apotik yang tergabung dalam unit bisnis manajer Jaya 2. Terletak di Jalan Pahlawan Revolusi nomor 53 Pondok Bambu, Jakarta Timur. Kimia Farma Apotik memiliki visi menjadi perusahaan jaringan layanan kesehatan yang terkemuka dan mampu memberikan solusi kesehatan masyarakat di Indonesia.
Adapun penelitian di lokasi tersebut karena penulis berkepentingan dengan masalah ini dalam rangka penyusunan tesis untuk meraih gelar Magister Manajemen pada program Pascasarjana UHAMKA Jakarta. Lokasi tersebut memiliki semua aspek pendukung agar penelitian dapat berjalan dengan baik serta berdekatan dengan lokasi penulis sehingga memudahkan dalam melakukan penelitian. Waktu penelitian. Jadwal kegiatan yang pertama, pra-pelaksanaan penelitian, meliputi survei, menentukan judul dan topik penelitian, dilakukan pada minggu pertama, 2, dan ketiga. Pembuatan proposal, menyelesaikan administrasi penelitian, dilakukan pada minggu keempat, 5, dan 6. Menentukan instrumen penelitian, dilakukan pada minggu ke-7 dan ke-8. Kedua pelaksanaan penelitian meliputi pengumpulan data, proses bimbingan, pengolahan data. Dilakukan pada bulan ketiga dan bulan keempat. Ketiga, penyusunan laporan meliputi penyusunan data, pengetikan data, penggandaan, dan laporan penelitian. Dilakukan pada bulan ke-6, ke-5, dan ke-6. Metode penelitian. Penelitian ini merupakan studi retrospektif dengan metode cross-seksional dengan pengambilan sampel secara purposive sampling terhadap 50 orang pasien yang membeli resep dan upaya pengobatan diri sendiri di Apotik Kimia Farma Pondok Bambu, Jakarta. Rancangan penelitian untuk pengujian hipotesis kausal atau sebab akibat menggunakan uji regresi. Tipe pengamatan kausal, sebab akibat, ada dependent dan independent variable, ada sebab dan ada akibat. Keterlibatan peneliti minimal. Studi lapangan adalah field study, pengujian berbagai faktor pada kondisi alamiah di mana kegiatan berlangsung secara normal dan keterlibatan peneliti minimal. Unit analisis individual. Horizon waktu adalah one shot atau cross-section, suatu penelitian yang menggunakan data yang diambil pada periode yang sama dari beberapa sumber yang sejenis, perusahaan, institusi, negara, daerah, dan sebagainya. Populasi dan sampel. Populasi penelitian adalah pasien atau orang yang mewakili pasien untuk datang ke apotik. Sampel penelitian adalah pasien atau orang yang mewakili pasien untuk datang ke apotik dengan kriteria inklusi pelanggan atau pasien yang membeli resep dan upaya pengobatan diri sendiri, sudah pernah datang lebih dari sekali ke apotik, bersedia menjadi responden, dan sudah berusia 18 tahun. Kriteria eksklusi, tidak bersedia menjadi responden. Berdasarkan rumus Isaac dan Michael untuk menghitung jumlah sampel minimum, diperoleh hasil 33 pasien dengan jumlah populasi 50 pasien dan tingkat kesalahan 5%. Teknik pengumpulan data. Pengumpulan data pasien bersumber dari data kuesioner pasien yang membeli resep dan upaya pengobatan diri sendiri di Apotik Kimia Farma Pondok Bambu. Proses pengambilan data dilakukan secara purposive sampling kepada pasien yang memenuhi kriteria inklusi. Pengukuran menggunakan skala Likert 1-5 dengan teknik agree-disagree scale. Rencana analisis data. Sebelum kuesioner digunakan untuk mengumpulkan data penelitian, dilakukan dahulu uji validitas dan reliabilitas pada responden di luar sampel. Jika seluruh pertanyaan didapatkan nilai corrected item total correlation bernilai positif dan Cronbach alpha lebih dari R tabel, maka dapat dikatakan bahwa seluruh item pertanyaan dalam variabel ini dinyatakan valid
dan tidak ada item pertanyaan yang perlu dikeluarkan dalam pengujian penelitian. Uji korelasi menunjukkan hubungan antar variabel penelitian. Koefisien korelasi positif menunjukkan hubungan antar variabel searah. Analisis jalur digunakan untuk uji hipotesis. Jika nilai koefisien jalur kurang dari 0,05, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum.